Siapa kamu? Apakah uangnya sudah siap? Hahaha, selama aku bisa mendapatkannya hari ini. Uang bukanlah masalah. Kamu tidak boleh menipuku. Saudariku adalah orang yang sangat istimewa. Menukarkan saudariku sebelumnya adalah untuk menikahiku di masa depan. Tenang saja. Ini 100.000, setengahnya dulu. Setelah dicoba, langsung saya berikan. Menghalangi sudah pingsan, cepat pergi ya. Teh, sekarang pergi atur hotel dulu. Siapa yang mengirimkan obat ini? Siapa yang berani sekali membuka teknik ini? Apa? Akhirnya kamu jadi milikku. Hahaha. Tuan Ji, perusahaan kurir kami ini. Kalau bukan karena putusnya rantai modal, bisnis ini pasti akan berkembang pesat. Asalkan Anda berinvestasi, bisnis kedepannya pasti tidak akan merugi. Tidak ada masalah di dahi. Selanjutnya langsung saja berkoordinasi dengan Tuan Lin. Sekarang perusahaan kita sepertinya sudah diselamatkan. Silakan, silakan sibuk saja. Pak Xie, ada apa? Ibu saya lagi atur perjodohan buat saya. Ya, itu karena statusnya. Kamu tolong bantu aku hadapi ini ya. Ah, baik-baik saja. Janji tidak akan menyesal. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. 6 tahun yang lalu, wanita di Hotel Nanhai itu masih belum ada. Hati-hati dengan rekaman CCTV hari itu. Mungkin sudah diubah oleh seseorang. Tidak ada petunjuk lain. Hanya anting-anting ini yang ada di tangan Anda. Oh, saya mengerti. Silakan lanjutkan. Baik, Pak Ji. Sebenarnya kamu siapa? Hei Chulan. Tuan Zhao punya mobil dan rumah. Selain itu dia kerja di perusahaan besar. Kali ini kamu harus tunjukkan penampilan yang baik. Ya, Ibu, kenapa Ibu suruh aku kencan lagi? Kamu ini beban. Dulu mau menikah sama Pak Dong yang jual babi itu kan lebih baik. Sekarang malah begini. Bawa-bawa botol minyak curian. Masih belum cepat-cepat menikah selagi muda. Mau di rumah jadi beban aku seumur hidup. Bukan aku bilang ya. Kalau kali ini gagal lagi, kamu dan botol minyak curianmu jangan harap masuk rumah ini. Ibu, aku. Halo. Aku. Bos. Mama, Mama, Mama. Lihat, apakah itu ayah yang nenek carikan untukku? Wah, ini terlalu tampan. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Aturan lama. Ikuti aturan lama. Tunggu kakakmu menikah dan dapat mas kawin. Kamu akan punya uang untuk menikah. Nanti ya, minta lebih banyak uang dari kakak iparmu. Oh ya, belakangan ini si penjual babi Gong Hong Guang selalu membuatku repot. Katanya aku harus bayar utang. Tapi 10.000 itu sudah aku habiskan. Tidak peduli. Kali ini kakakmu menikah dengan Tuan Zhao, kita akan kaya. Itu juga benar. Tidak boleh, kalau gadis sialan itu gagal lagi kali ini. Ayo kita lihat. Ibu, paman ini sangat tampan.
Apakah kita masih bisa membicarakan tetangga sampai sekarang? Halo Pak Zhao. Saya Culan, pasangan kencan buta Anda. Kenapa pria ini terasa begitu familiar? Paman ingin saya curhat dengan orang ini. Saya nilai pelajaranku selalu terburuk di rumah. Ibu saya tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Makan apapun selalu habis tanpa sisa. Jadi, setelah menikah, aku disuruh menyapu, mengepel, memasak, mencuci piring, dan mencari uang sebagai ayah. Membagi pekerjaan sih tidak masalah. Tapi soal mencari uang, anak itu benar. Lihat ini. Tidak mau peduli. Kamu salah orang. Saya tidak bernama Zhang. Ah mama, saya sudah bilang tua, bagaimana bisa Kenapa suaranya begitu jelek? Maaf, Tuan. Kami yang salah. Mengganggu. Tambahkan uang. Uang tambahan, kan? Saya juga sudah tampil, ini harga yang berbeda. Ingin menggoda kamu. Saya datang, kan? Saya adalah yang lulus dari sekolah ternama. Bekerja di dalam sistem. Calon pasanganmu. Zhao Liang. Keluar, anak ini siapa ya? Om ingat akuntan tapi 7 dapat 1. Aku 1. Ibuku perusak rumah, apapun dia nggak bisa. Makan apapun nggak tersisa. Jadi, setelah menikah, menyapu, mengepel, masak, cuci piring, cari uang, jadi ayah pengasuh. Semua itu harus kamu bantu. Ya, apa itu ayah tiri? Kamu sudah punya anak. Iya. Meskipun anak ini kecil. Tapi semua yang dia katakan benar. Kalau kamu tidak bisa menerima itu, kami akan pergi dulu ya. Hanya jadi ayah tiri saja, kan? Juga bukan tidak bisa diterima. Hanya saja, jangan berharap untuk melupakan mahar. Selain itu, keluarga kalian harus memberikan 500.000 sebagai harga. 500.000. 500.000. Apakah kamu ingin menikah atau menjadi menantu? Coba pikirkan baik-baik. Kamu sudah barang bekas. Bawa anak pula. Sedangkan aku ini pria muda. Lulusan universitas bergengsi 985. Bekerja di instansi pemerintah. Penghasilan sebulan jutaan. Lihat dari ujung kepala sampai kaki, mana ada yang pantas denganku. Kalau bukan karena harga 50 juta ini. Kalau begitu aku rugi besar. Dan setelah menikah juga. Kamu harus melahirkan anak laki-laki yang gemuk untukku. Aku anak tunggal. Keluarga Zhao kita tidak boleh sampai putus keturunannya karena aku. Bahkan penghasilan bulanan 500 juta. Kamu bilang saja 5.000 saja. Dibicarakan seperti keluargamu punya bandara Huang Miao saja. Soal beban ini, aku tidak mau melayani. Harus dikirim ke panti asuhan. Dasar anak haram, berani-beraninya menyiramku. Mau dipukuli? Ya. Hahaha, kamu paman jahat. Siang-siang sudah bermimpi, aku akan membangunkanmu. Dasar kamu yang tidak berpendidikan. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Kamu siapa? Kamu siapa? Yang kasar sama anak kecil itu kamu, bocah. Berani ikut campur urusanku. Kamu juga tidak cari tahu siapa aku. Kamu barang bekas yang sudah dipakai orang.
Itu aku. Selain aku. Diberi gratis pun tak ada yang mau kamu. Siapa bilang tak ada yang mau? Aku mau menikahimu. Benar? Lihat ini. Ini pacarku. Anak ini kenapa ribut? Tapi aku punya tubuh yang jelek. Sepertinya kamu masih sedikit menyadari diri. Orang lain bersamamu itu seperti pangeran. Kata kecil ya. Aku lulus dari universitas bergengsi 985. Kamu sekolah di mana? Aku malu, di Qingbei. Aku bekerja di dalam sistem pemerintahan. Kamu kerja di mana? Aku bekerja di perusahaan terkemuka, grup GC. Setiap hari aku menangani rantai dana yang berbaris rapi. Lebih panjang dari umurmu. Aku punya rumah besar di pusat kota. Kamu punya rumah. Sebuah rumah. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kartu hitam tanpa batas ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kartu hitam tanpa batas ini. Dia begitu kaya. Tidak mungkin menyukai barang bekas sepertimu. Dia hanya ingin bermain-main denganmu, lalu meninggalkanmu. Ini bukan pacar saya. Saya sudah bilang kan. Dia adalah istriku. Ah. Ibu, benarkah aku tidak boleh membiarkan paman keempat menjadi ayah tiri aku? Kenapa kamu sangat menyukainya? Aku suka dia sejak awal. Ibu. Kenapa sudah selesai dipasang dan menyala begitu cepat? Tidak mungkin dia tidak melihatmu. Orang seperti itu pasti mengalami kesulitan. Bagaimana mungkin dia bisa menyukai aku yang hanya seorang kurir dengan anak? Bu, kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Kak, mau pergi kemana? Bahkan seorang pria pun tidak bisa kamu dapatkan. Benar-benar tidak berguna. Kalau begini terus, kapan adikmu akan menikah? Dia sendiri nggak punya kemampuan. Setiap hari di rumah cuma mengandalkan orang tua. Kenapa aku harus menukar uang mahar dengan dia? Kak, kalau kamu ngomong kayak gitu aku nggak senang. Aku di rumah cuma buat menemani mama merawat orang tua kita. Lalu juga, kalau bukan karena kamu yang murah hati sama pria liar itu, melahirkan anak haram seperti ini. Kalau Dong Hongguang memberi 200.000, tidak akan ada masalah seperti sekarang ini. Kalau Dong Hongguang memberi 200.000, tidak akan ada masalah seperti sekarang ini. Pria menjijikan itu, saya tidak akan menikahinya. Saya tidak peduli. Saya ingin menikah. Saya baru saja berkencan dengan seorang pacar perempuan. Cepat carikan aku seseorang untuk menikah. Berapa banyak uang yang aku butuhkan untuk menikah? Aku bekerja keras setiap hari untuk menghidupi kalian. Kalian masih ingin menjualku. Aduh, anak nakal. Aku melahirkanmu hanya untuk menukarkan mas kawin untuk adikmu. Kalau tidak, untuk apa aku melahirkanmu? Seandainya saja kamu mau belajar dengan baik. Diam-diam punya anak dengan pria liar di luar. Tidak sampai sekarang jadi tidak berharga seperti ini. Kalau kalian bilang aku sangat menyesal, kenapa tidak memasukkan palu itu kembali ke aku? Aduh, sudah kebalik dunia. Lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Jusheng, kamu siapa? Aku pacarnya Culan. Pacar. Dia bukan. Wah. Aku sudah siap seperti ini. Ya, datang tepat waktu, nak. Lihat pakaianmu itu. Pasti keluargamu sangat kaya. Lumayan, orang biasa sih. Kalau begitu, kamu harus dengar baik-baik. Kalau mau membuat kami para perjaka bersama, ada syaratnya, cukup keluarkan 1 juta uang mahar. Apa 1 juta? Ibu, kamu gila, 1 juta. Bisa aku berikan padamu. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Cepat katakan. Aku ingin kalian berlutut. Nak, di dalam sini benar-benar ada 1 juta. Kalau kamu nggak percaya ya sudah. Kalau kamu nggak percaya ya sudah. Hei, jangan. Jangan bergerak, nak. Lihat, ini mahal juga. Lihat kartunya. Ini pelajaran pertama yang diberikan kakak iparmu. Kalau mau uang. Mantap. Pergi sana, dapat untung, ayo pergi. Mereka pernah menyakitimu, aku mau pakai uang untuk beli minuman mereka.
Bukan, tapi itu 1 juta, kamu kasih begitu saja ke mereka. Tidak benar. Bukankah kamu tidak punya uang? Dari mana datangnya 1 juta itu? Itu warisan nenekku untuk aku menikah. Menikah itu harus dikembalikan. Kamu menikah denganku. Kamu ini kenapa masih ragu-ragu terus? Sebenarnya aku juga cuma buat menghindari desakan menikah. Asal kamu mau nikah palsu denganku selama setengah tahun. Uang 100 juta itu nggak perlu. Nikah palsu. Saya adalah anak bungsu di rumah. Ayah saya mencarikan saya. Ibu saya berharap saya bisa meneruskan keturunan. Setiap hari memaksa saya untuk bertemu jodoh. Saya tidak bisa menghadapinya. Tolong bantu saya. Pernikahan palsu, 1 juta tidak perlu dibayar kembali. Ada hal baik seperti ini. Saya juga terpaksa. Baik, kesepakatan. Ini. Karena kita menikah pura-pura. Sertifikat pernikahan akan saya simpan. Baiklah. Halo, saya mau keluar. Nama saya Ji Chenyu. Saya akan bekerja sama denganmu. Bibi berharap kamu menepati janji. Setelah 6 bulan kita bercerai. Kerjasama yang bahagia. Kerjasama yang bahagia. Kalau ada ayah, ya ada ayah. Bagaimana kalau ayah tiri tidak baik padaku? Dia berani. Yuyu yang begitu lucu, paman suka padamu sampai tidak sempat. Bagaimana mungkin dia tidak baik padamu? Seandainya dia adalah pria itu, betapa baiknya. Sebuah keluarga bertiga yang harmonis. Penggila. Lagi-lagi berpikir aneh-aneh ya. Kamu lagi mikirin apa? Tidak ada apa-apa. Hai Yu, apakah sudah waktunya berangkat sekolah? Sudah dicek apakah membawa pensil? Sudah dibawa. Halo, keluar yuk, Bu. Aku datang menjemput Yuyu. Ayo Yuyu, gurumu sudah datang. Baik-baik ya, ikut guru ke sekolah. Iya, baik. Baik-baik saja ya. Anak sekecil ini sudah tinggal di asrama. Apakah dia bisa menyesuaikan diri? Tidak ada pilihan lain. Saya sibuk bekerja. Orang tua saya juga tidak bisa diharapkan. Tapi untungnya Yuyu sangat mengerti. Dia bergaul dengan teman-teman kecil lainnya dengan baik. Ini membuatku lebih sedikit khawatir. Lagi pula rumahmu juga tidak bisa terjual. Lebih baik ikut aku mengantar paket saja. Biarkan aku menunjukkan padamu apakah kamu bisa melakukannya. Jangan sepelekan pekerjaan mengantar paket ini. Mengantar paket itu adalah pekerjaan yang membutuhkan ketelitian. Kalau kamu tidak melakukannya dengan baik, bisa-bisa kamu akan mendapat keluhan dari pelanggan. Baiklah, jaminan untuk menyelesaikan tugas, tanda tangan di sini. Paketmu. Culan. Oh, bukankah ini culan, bunga sekolah kita? Sekarang jadi kurir paket ya? Kamu Shen Siwei. Bunga kecil berubah jadi bahan tertawaan. Culan? Culan. Kalau bukan karena kamu, si anak kaya pasti akan memilih aku. Kalau Tuan Gu melihat kamu sekarang yang tampak miskin dan menyedihkan, pasti dia akan sangat menyesal.
Kalau Tuan Gu tidak suka kamu, apa hubungannya dengan aku? Cepatlah kamu. Aku tidak tahu siapa dia. Waktu kuliah pasca sarjana, kamu berbuat mesum dengan pria liar di luar sana. Dikeluarkan dari sekolah karena hamil sebelum menikah. Sekarang, hanya bisa kerja mengantar paket, pekerjaan rendah. Apa salahnya aku kerja antar paket? Aku tidak makan atau minum dari kamu, pria bau ini malah meremehkan. Cepatlah. Aduh paketku. Aduh, kamu harus ganti rugi. Di dalam itu ada gelas kaca yang saya beli. 50.000, kamu sengaja kan? Sengaja? Terus kenapa? Kalau tidak ganti rugi, aku akan laporkan kamu. Pamanmu itu bos perusahaan ekspedisi kamu. Dia akan memecatmu. Yang kamu bilang itu kamu. Omong kosong, asal saja dengar. Dua orang miskin. Kalian sudah mati. Tidak apa-apa. Sudahlah, toh sering ketemu orang seperti ini. Pasukan datang, kita hadang. Siapa yang mundur? Kalau tidak mau kerja, aku yang akan membiayai kalian. Kamu saja tidak dapat gaji pokok, bagaimana bisa membiayai aku? Sudahlah, sebagai manusia kita harus tetap berpijak pada kenyataan. Saya tidak salah lihat, kan? Pria ini terlihat sangat mirip dengan anak saya. Hari ini pengiriman sudah selesai, saya pulang dulu. Kalian sudah menikah? Kalau pulang juga harus pulang ke saya. Di mana Morgan? Ayo pergi. Panggil saja. Aduh, Paman, wanita jahat itu hanya suka mengganggu saya. Tenang, tenang, baiklah. Bagaimanapun Paman tetap baik padaku. Culang, kamu berani sekali. Berani-beraninya memecahkan paket keponakanku. Kupikir kamu sudah tidak mau bekerja lagi. Hari ini juga keluar dari sini. Keluar dari sini sekarang juga. Pecahkan paketnya. Jelas itu dia yang memberikannya sendiri. Jelas kamu yang mengganggu keponakan perempuanku. Masih saja membantah. Hari ini harus membayar ganti rugi 50.000 yuan. Kalau tidak, jangan harap. Selalu aku yang jadi sasaran perusahaan. Kenapa aku yang harus membayar? Bukannya ini bukan salahku. Kamu masih berani membantah. Ya Culan. Kupikir kamu masih belum menyadari situasimu. Kamu masih mengira dirimu idola di sekolah. HMPH, sekarang kamu cuma bau busuk saja. Begini saja. Hari ini kamu berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Gimana nih? Keponakanku memang baik hati ya. Jangan bilang aku nggak kasih kesempatan. Kamu harus manfaatkan dengan baik ya. Kalau enggak, bisa bangkrut. Kalau mau aku berlutut, itu cuma mimpi. Kalau mau aku pergi, itu bisa. Tapi bayar dulu gajiku ya. Kamu masih berani minta kenaikan gaji. Kenapa tidak berani? Gaji yang saya peroleh dengan susah payah. Tidak boleh kurang sedikit pun. Hahaha, Oh Culan, Oh Culan. Kamu memang tidak berubah sedikit pun. Dengan penampilanmu yang miskin ini. Hari ini bahkan jika dewa datang, kamu juga harus berlutut dan minta maaf padaku. Wanita ini sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu tidak menghargainya. Sini. Suruh dia berlutut dan minta maaf. Sini. Suruh dia berlutut dan minta maaf. Lily adalah bajingan. Hei, kamu masih berani memarahiku. Hei. Apa? Ini yang paling penting.
Baik, aku segera. Dasar wanita bau, anggap saja kamu beruntung. Hari ini aku maafkan kamu dulu. Segera pergi, Paman. 3 menit, ingat, segera cukup uang untuk kontrak investasi. Sekarang pamanmu dapat banyak uang. Wei. Apa kabar? Baik-baik saja. Jangan sampai terlewatkan. Apa itu menantu emas? Kalau mau pergi, silakan. Tapi kirimkan meja itu padaku dulu. Kamu masih semangat ya? Anak muda, kamu benar-benar mencari mati. Ayo, masukkan dia ke dalam waduk. Tunggu penjaga keuangan, aku akan urus kamu. Orang miskin ya tetap miskin. Benar-benar mencari masalah sendiri. HMPH, lepaskan aku. Pergi, lepaskan aku. Aku lihat siapa yang berani bertindak. Buta kayak anjing. Apa yang terjadi, Pak Lin? Bos Qi. Bos Ji, Paman, apakah Anda salah mengenali orang? Dia itu yang baru saja menyerang pria tampan di sampingnya. Kurir bau itu. Tidak mungkin itu Bos Ji. Tutup mulutmu. Ingat Ji Chenyu. Kenapa dia memanggilmu Ji Zong? Dia salah orang. Bagaimana mungkin aku salah? Ini bukan lelucon, dia Ji Zong yang hebat dan cerdas. Ingat TikToknya. Itu agak berbeda denganmu. Lihat otakku ini. Bisa sampai lupa seperti ini. Aduh, jangan urus yang lain dulu. Bayar dulu gajiku. Kamu ini gak gaul. Menunggak gaji karyawan. Perusahaan kalian memperlakukan orang seperti ini. Tidak. Ingat dengar aku jelaskan. Dengarkan aku jelaskan. Jadi maksudmu istriku berbohong. Sayang. Paman, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kau berlutut di depan mereka? Bagaimana bisa kau berlutut di depan mereka? Kakiku tidak enak. Begini terasa lebih nyaman. Nona Chulan. Anda benar-benar berhati besar. Jangan pelit dengan saya yang remeh-temeh. Aduh Pak Li, Anda ini mau apa sih? Silakan bangun dulu, kita bicara baik-baik. Aduh Paman. Hanya 2 orang sampah kelas bawah ini. Bagaimana bisa menerima permintaan maaf Anda? Jatuhkan paketku tapi masih berani minta gaji. Hari ini aku akan membuat kalian tahu. Bagaimana seharusnya kalian hidup dengan menunduk ke depan. Pria. Yang harus berlutut adalah mereka. Diam. Memutar kepang agak cepat ya. Lumayan. Paman, ada apa denganmu? Kau bahkan memukulku demi wanita murahan itu. Kau bicara apa ini? Wanita murahan apa? Tahukah kau bahwa di negara kita, semua orang sama? Segera minta maaf. Minta maaf kepada Nona Su. Dia saja tidak layak. Kamu ini keras kepala sekali ya. Bawa dia keluar untukku, ya. Paman. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Paman, lepaskan aku. Kalau begitu, bagaimana dengan gajiku? Akan kubayar 10 kali lipat, bukan 20 kali gaji. Selain itu, kabarnya kamu menunjukkan kinerja yang sangat baik di tempat kerja. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tambahan 200.000. 200.000. Tapi saya juga tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk perusahaan. Hanya 200.000. Apakah kamu layak? Layak. Selain itu, Nona Chulan mengantarkan paket di bawah terik matahari. Saya rasa, saya ingin memberikan Nona Chulan kenaikan jabatan. Menjadi manajer operasional kita. 1 bulan. Saya ingatkan kamu, bagaimana? Manajer operasional.
Saya tidak bisa. Saya tidak punya banyak pengalaman. Aduh, Nona Culan, kamu memberiku kesempatan lagi. Memberimu kesempatan. Kamu pergi sana. Wah, dulu pernah berbuat onar ya. Ah, sungguh hati saya tidak tenang. Berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa dia bisa berubah secepat ini ya? Dia baru saja bilangkan. Hati nurani terbangun. Kenapa aku merasa ini karena kamu? Bagaimana bisa? Kita harus baik kepada orang-orang di masyarakat. Baiklah, tapi saat ini aku belum mampu untuk menjabat sebagai manajer operasional. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang sebagai kurir. Baiklah, baiklah, apapun juga tidak masalah. Benar kan, Jizong? Ingat. Ingat. Aku lagi bingung. Benar-benar semakin tua semakin tidak berguna. Nanti harus jadi orang yang baik. Iya, iya, iya. Saya akan segera mengirimkan gaji ke Nona Su. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih Pak Li. Tidak, tidak perlu. Anda sibuk? Anda sibuk saja. Kalau begitu saya pamit dulu. Kenapa kamu datang ke kantorku? Aku lihat Li Qiang sepertinya cukup takut sama kamu. Saya datang untuk memasarkan rumah, kebetulan sekali. Saya rasa dia seharusnya menanam pohon di hutan. Sepertinya memang begitu. Dia menepuk bagian bawah, kan? Saya bilang dia pasti takut Pak Lin tinggal di sana. Kebetulan saya tinggal dengan Pak Lin. Kalau mengemudi, biarkan saja dia. Sepertinya memang begitu. Kenapa kamu lagi-lagi mengemudi untuk Pak Lin? Rumahnya nggak laku, kan harus makan dong. Mengemudi untuk Pak Lin kan dapat gaji pokok. Iya, benar. Kamu duluan saja. Ya, aku masih ada paket yang harus diantar, kali ini. Kali ini ke grup Jishi. Grup Jishi. Tuh kan, aku bilang juga. Bukankah kamu masih harus pergi kerja? Aku sudah selesai, baru saja kembali untuk membuat laporan. Jadi bagaimana? Hei Jin. Bos Lin tanggal 6, suruh. Xiao Ji menyetir. Ji Chenyu, bagaimana kamu bisa menyetujui permintaan bos? Bagus, Lin Zong, hari ini tampil dengan baik, ya. Ada rencana apa selanjutnya? Kita harus kembali ke grup, kebetulan saya nanti mau ke grup Jishi untuk mengantar paket. Mari kita pergi bersama. Itu bagus sekali. Ayo naik mobil. Xiao Ji yang menyetir. Ji Chenyu, bagaimana kamu bisa setuju dengan bos? Oh, kita kan teman. Teman kan sering bercanda dan berkelahi gitu. Iya kan? Haha, benar kan? Iya, kita kan teman. Sudah terbiasa. Ayo pergi, Ji Chenyu. Sekarang belum bisa pergi. Sepeda listrikku masih di luar. Kalian pulang ke kantor dulu saja. Oh. Atau, hari ini aku bisa nyetir sendiri. Biar Xiao Ji Chenyu. Biarkan dia libur, ya. Agar kalian berdua bisa lebih mengembangkan hubungan. Terima kasih. Baiklah, selamat tinggal, Nyonya. Selamat tinggal. Iya, kamu. Saya, Nyonya saya. Tidur. Ayo, Nyonya. Jangan teriak sembarangan. Ayo. Kamu tidak bisa naik sepeda listrik. Aku benar-benar tidak bisa. Tentu saja bisa. Cepat bangun, cepat bangun. Kamu tidak bisa menarikku.
Cepat, kita sudah terlambat. Kamu cepat-cepat pergi parkir, aku antar sebentar. Cepat pergi parkir. Maaf ya. Di jalan agak bergelombang. Kotaknya tergores di salah satu sudut. Tapi isinya seharusnya tidak rusak. Kamu bisa cek dulu. Kalau isinya ada yang rusak, perusahaan kami akan mengganti rugi Anda. Tahu tidak ini barang apa? Masih mau ganti rugi. Kalau dijual, Anda tidak akan mampu membayar. Anda dipecat. Sebagai resepsionis perusahaan. Sebagai wajah perusahaan kami. Bagaimana bisa menginjak kebun orang? Saya tahu saya salah. Tuan Ji, Tuan Lin, tinggal di sini. Jangan sembarangan, meskipun saya juga bernama Ji. Tidak bisa bekerja sama. Kalian adalah pemimpin Tuan Lin. Ayo, pergi ke Departemen Keuangan untuk menyelesaikan gaji. Tangan, Nona. Mengantar paket, pasti capek ya. Kalau begitu, istirahatlah sebentar di dalam. Tidak usah, tidak perlu repot-repot. Kamu adalah keahlian kecil. Istri Ji Chenyu, kan? Juga tamu istimewa perusahaan kami. Harus. Silakan keluar, Nona, silakan masuk. Ayo pergi. Resepsionis yang kamu rekrut. Kejahatan sihir jahat, dia pantas dihukum. Baiklah. Ini masih bos besar kita, kan? Benar-benar seperti anjing penjilat saja. Silakan, kalian berdua. Kenapa Pak Lin begitu baik padamu? Kami teman masa kecil. Tahu tidak ini barang apa? Kamu harus mengganti rugi. Ini adalah gelas impor yang dibeli oleh presiden kita. Baru saja dikirim dari luar negeri. Satu tutup gelas harganya bisa puluhan ribu. Kalau ada sedikit kesalahan, kamu tidak akan mampu menggantinya. Kalau semahal itu, cepat periksa saja. Aduh, ini barang yang bisa dilihat oleh kurir sepertimu. Lihatlah dirimu sendiri seberapa hebat kamu. Sampai-sampai paket pun tidak bisa kamu antar dengan baik. Tidak heran hanya bisa melakukan pekerjaan terendah. Menjadi sampah di lapisan paling bawah. Ada apa denganmu? Pagi-pagi sudah makan di depan pintu. Diam saja. Kamu apa? Mengantar paket saja sudah makan beras rumahmu. Sepatu dan kaos kaki yang terakhir, perusahaan kalian sudah buta ya. Menempatkanmu di meja depan itu memalukan. Siapa yang memalukan kamu? Kenapa kamu peduli padaku? Aku akan mengadukanmu. Bapak Ji. Asisten pribadi Pak Ji. Pak Li Zuhao. Anda asisten Pak Ji. Dan perusahaan kalian. Memanggil orang seperti itu ya? Iya, itu ciri khas perusahaan kami. Ada apa? Dia kurir, tapi senyumnya sudah seperti salju. Kalau ada yang salah dengan gelas di sini, siapa yang bertanggung jawab dan bisa menanggungnya? Hanya sebuah gelas saja. Pecah ya beli lagi, ngapain dibesar-besarkan? Iya benar. Apa kita? Grup upacara yang terhormat, kekurangan satu gelas. Tapi apa? Kamu sudah dipecat. Kami ini teman, kan? Kami adalah teman masa kecil. Tentu saja dia lebih perhatian padaku. Tapi, aku lihat dia bahkan tidak terlalu ingat namamu. Tentu saja, di perusahaan penjualan adalah posisi dasar. Apakah dia tidak diberi mobil? Teman lama mungkin tidak terlalu dikenal oleh semua orang.
Ah, benar-benar bagus. Aku iri dengan karyawan di perusahaan kalian. Bisa berada di lingkungan yang begitu baik. Kamu juga bisa, kan? Kamu bekerja dengan sangat teratur. Menjadi staf administrasi sama sekali tidak masalah. Dengan begitu nanti tidak perlu lagi kena angin dan panas. Bisa punya lebih banyak waktu untuk merawat Yui. Kalau tidak bisa, lagi pula mereka belum tentu mau merekrut orang. Pasti mereka akan merekrut kok. Yunfei, kamu di sana. Perusahaan kita masih menerima staf administrasi. Ya, perusahaan kita masih menerima staf administrasi. Kan? Iya, masih. Pasti masih. Aku rasa Nona Chulan cukup bagus. Benar, tapi perusahaan kalian mencari orang berdasarkan pendidikan dan pengalaman. Sepertinya tidak cocok, ya. Apakah Anda tidak memiliki prasangka terhadap kami? Dibandingkan dengan pendidikan dan pengalaman, perusahaan kami lebih mengutamakan karakter. Seperti Nona Chulan, Anda tampak sangat serius dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Inilah yang kami butuhkan di perusahaan kami. Lihat, saya bilang itu bisa. Kalau begitu, saya akan mencobanya. Kalau begitu aku coba saja. Tapi aku masih punya pekerjaan yang belum selesai. Aku harus menyelesaikan akuisisi ini dengan sempurna. Baik, kalau begitu tunggu sampai kamu selesai, baru datang ke kantor. Hei, sudah larut? Aku masih harus mengantarkan satu pesanan. Ayo pergi. Nak, kamu pergi kemana? Kamu tahu nggak hari ini hari ulang tahun aku? Hari ini kamu harus bawa pacarmu pulang. Jangan sampai aku malu di depan keluarga dan teman-teman. Aku ibu. Ibu. Malam ini kamu ada waktu nggak? Ibu hari ini ulang tahun, kok. Bagaimana kalau kita bersama-sama menjemput Yue? Baiklah, itu berarti harus mencarinya. Saya tidak perlu, tidak usah. Baru saja mendapatkan pekerjaan dengan gaji tetap, mertuaku. Lebih baik jangan sebagian. Kalau begitu, ada yang harus dilakukan. Kalau begitu, saya pergi ke penjara. Baiklah. Nak, kamu akhirnya ketemu juga ya? Nak, aku sudah menemukanmu. Ibu, kenapa kamu datang? Dia ibumu. Ibuku suka main-main. Bermain peran, biasanya berdandan agak berlebihan. Semua itu sebenarnya bohong. Kamu yang bawa barang palsu. Ibu, seumur hidup saya tidak akan. Seumur hidup saya tidak akan mampu membelinya. Sungguh. Ini menantu saya, kan? Cantik sekali. Kalian kenal dari mana? Sudah kenal berapa lama? Oh, ibu. Saya baru mau pergi ke pesta ulang tahun ibunya. Nanti aku ceritakan lagi. Pesta ulang tahun ibu mertua. Aduh, kita harus tunjukkan sikap yang baik. Ambil yang di meja ini. Ini adalah yang Ziyu yang langka sekali. Harganya ratusan, sekitar 80.000 lebih sedikit. Belum tentu mertua suka. Aduh, kamu pintar sekali bicara. Aku tidak bisa bilang. Ayo, terima saja. Anggap saja ini niat baik dari tante. Baiklah, kalian juga sibuk, aku pergi dulu ya. Ibu di usia ini sangat menjaga muka. Kalau keluar harus foto-foto dulu. Kalau begitu kamu harus kerja keras supaya nanti bisa merawat tante. Tidak hanya merawat saja. Apa itu? Aduh, sudah larut malam. Mari kita jemput Inggris dari sekolah. Kau, gadis nakal, masih ingat untuk pulang. Selamat ulang tahun. Apa ini yang kau berikan?
Anak kesayanganmu ini tidak sebaik yang diberikan pacar adikmu. Kamu dibelikan gelang emas besar oleh orang itu untukku. Berlapis emas berkilauan, sangat mewah. Apa? Adikku sudah punya pacar. Iya, Meng Meng adalah putri dari keluarga kaya. Kamu harus melayaninya dengan baik. Dan kamu, barang rugi ini, nanti jangan sampai membuatku malu. Yue Wei, ini adalah ibu dari pamanku. Halo. Pertama, ini adalah kakakmu. Tampilannya benar-benar kampungan. Dia juga seorang pengantar paket. Bagaimana bisa tidak kampungan? Pergi dalam hujan dan angin. Bisa dibandingkan denganmu. Kamu yang sebenarnya kampungan. Ibu saya adalah yang terindah di dunia. Kamu ini barang sialan. Ngomongnya gimana sih? Kalian berdua setiap hari tidak di rumah. Aku sudah mengantarkan, ya tinggal kirim saja. Barang jelek ini masih berani dibandingkan dengan Meng Meng. Hah? Iya, benar. Kamu bilang kenapa aku cari pasangan yang begitu kaya. Sedangkan kamu cari pasangan yang begitu miskin. Siapa bilang kami tidak punya hadiah lain? Ibu, ini adalah hadiah ulang tahun dari ibu mertuaku untukmu. Ini terlihat seperti giok yang si terbaik. Bahkan giok lemak domba. Ini jelas barang pasar malam. Kalau tidak punya uang, jangan pura-pura. Ibu kandungmu malah kasih barang palsu. Kalau sampai tersebar, malu banget. Siapa yang bilang ini siapa? Istriku adalah putri keluarga Su. Apa sih barang bagus yang belum pernah dilihat? Dia bisa langsung tahu kalau ini hanya sepotong batu giok jelek. Kalau begitu, dia memang belum pernah melihat barang bagus. Kita jangan marah padanya ya. Tidak usah berdebat dengan orang miskin. Kenapa gelang giok ini terlihat sangat familiar? Iya, sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat sekarang. Beberapa waktu yang lalu dilelang. Benda utama yang dilelang adalah gelang giok ini, kan? Sepertinya harganya 5 juta. Aduh, 5 juta ya? Gelang ini 5 juta. 5 juta. Jangan dengarkan mereka. Mereka semua belum pernah melihatnya, kan? Ini bagaimana mungkin? Dengan penampilan miskin mereka berdua, bisa membeli gelang yang begitu mahal. Pasti salah lihat. Aku ini profesional, kalau tidak percaya aku tunjukkan. Lihat, itu dia. Waktu itu dibeli oleh ibu dari CTO. Masih ada laporan lagi. Bukankah itu ibu mertuaku? Ayah? Jangan-jangan ayah adalah orang kaya tersembunyi. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya ibu saya adalah pembantu yang tinggal di rumah. Hari itu nyonya ada urusan jadi dia yang menggantikan posisi. Kalau begitu, gelang giok itu tidak asli, kan? Bukan, bukan. Aduh, ternyata dia anaknya pengasuh ya. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin seorang kurir bisa bergaul dengan keluarga ini? Ini memang keluarga kami. Meng Meng sebaik itu. Harus melalui beberapa putaran wawancara. Baru bisa masuk bekerja di grup teknisi. Hanya kalian berdua yang pantas jadi pelayan. Meng Meng akan bekerja di grup teknisi. Benar-benar luar biasa. Iya, kudengar karyawan paling dasar di grup teknisi. Gajinya bulanan 2-3 puluh ribu. 2-30 ribu itu apa sih? Posisiku. Tapi manajer tingkat atas langsung dapat gaji tahunan jutaan. Gaji tahunan 1 juta. Wah, Momo, kamu benar-benar sukses. Tentu saja, tapi zaman sekarang. Hanya punya kemampuan saja tidak cukup. Harus punya koneksi juga. Aku sudah membangun banyak relasi. Baru bisa dapat tawaran kerja ini. Seperti kamu yang kampungan. Bahkan jika di kehidupan selanjutnya, aku tidak akan mendapatkan setetes pun tepat waktu. Siapa bilang aku tidak? Kita, curan, juga bukan yang mengambil waktu dengan O. Jangan bicara sembarangan. Belum ada kepastian. Aku tidak bicara sembarangan. Bukankah Lin Zongshu sudah bilang, gadis sial yang bekerja di bawah. Apakah yang dia katakan itu benar? Ibu benar.
Minggu depan akan mulai proses masuk kerja. Tidak mungkin kamu hamil sebelum menikah saat kuliah. Perusahaan mana yang mau menerima kamu? Luo Hui menggunakan cara-cara kotor apa? Wanita jahat, jangan mencemarkan nama ibuku. Dia adalah orang yang paling dihargai oleh grup. Orang seperti kamu yang suka menyebar gosip sembarangan. Bukan tidak mungkin akan dipecat. HMPH, kamu bilang dipecat ya langsung dipecat. Kamu kira kamu presiden direktur grup Jiri ya? Aku bukan presiden direktur. Tapi aku bisa meramal. Kalian cuma iri saja. Soal akurat atau tidak nanti kamu sendiri yang tahu. Mau pamer sama aku? Ya, aku akan buat kamu malu. Lihat perubahan di grup Miopia. Pasti datang untuk memberitahuku tentang penerimaan kerja. Nanti jangan sampai malu lagi, ya. Halo. Kamu Sumeng, kan? Aku dari bagian SDM grup Jishi. Datang khusus untuk memberitahumu. Karena perilakumu yang tidak pantas. Over dibatalkan. Itu kamu. Tidak mungkin, ini tidak benar. Kamu hanya seorang kurir. Aku yakin ini tidak mungkin. Pasti perusahaan salah paham tentang aku. Aku harus cepat-cepat menjelaskannya dengan jelas. Nenek, tunggu aku. Ini jangan-jangan ulahmu ya? Iya aku bilang ramalanku sangat akurat. Yai, ayah hebat, ayo kita pergi. Ini semua apa sih? Mami, rumah ini benar-benar besar. Tante tinggi dan tampan. Dan rumah besar ini, kamu tidak mungkin baru saja menemukan harta karun, kan? Omong kosong apa itu? Ini rumah sewaannya. Kalian istirahat dulu, aku akan masak. Ya, silakan. Wah, benar-benar suami terbaik untuk sahabat perempuan. Ya. Barbie benar-benar cantik. Menemukan harta karun. Bagus, Ji Xingchen, kamu benar-benar pandai menyembunyikan rahasia. Ingat bintang. Bukankah namamu Ji Chenyu? Oh ya, kapan kamu dipanggil Ji Chenyu? Aku yang jadi ini bahkan tidak tahu. Jelaskanlah. Namaku Ji Xingchen. Nama kecilku Chenyu. Ibuku selalu memanggilku anak. Dia sudah lama tidak ingat aku. Maaf ya, kamu saja main saja. Tidak benar. Aku ingat presiden grup catatan itu. Juga dipanggil teh improvisasi. Jangan-jangan itu kamu. Bagaimana mungkin aku jadi presiden? Bagaimana bisa mengemudikan mobil untuk Lin Song? Apa mungkin juga begitu? Nenek, kamu cantik sekali. Cucuku yang tersayang, kamu benar-benar manis. Lihatlah, penampilannya persis seperti Ji Xingchen waktu kecil. Bu, sebenarnya dia bukan anak Ji Chenyu. Kalau begitu, anak siapa? Itu cucu kalian. Apa aku bukan anak papa? Apakah kamu jadi tidak menyukaiku? Tidak mungkin begitu. Karena mereka sudah menikah. Mulai hari ini kita adalah satu keluarga. Kamu adalah permata hati keluarga kami. Yai, nenek baik sekali. Kamu meniruku. Dari siapa kamu belajar kebiasaan buruk itu? Turunkan kakimu. Kamu juga kidal? Ya. Tangan kiri memang lebih luas. Dalam hal ini, kamu memang mirip Yu. Apa mungkin FAB itu aku yang cium? Jangan omong sembarangan, ya.
Kalau tidak mau makan juga tidak apa-apa. Kamu baik sekali sama Mami, aku akan merawatmu saat tua nanti. Anak ini juga entah mirip siapa. Terserah kamu juga imut. Tolong jangan pamer kasih sayang lagi. Kamu temani dia main, aku nggak mau main sama dia. Ayo pergi. Aku yang buka pintu. Tante, kok kamu datang? Masih panggil tante? Panggil mama. Mama. Kapan kalian berdua punya anak? Ini pertama kali kita bertemu. Setidaknya beri aku hadiah pertemuanmu. Yuyu, ayo, apapun yang kamu mau, nenek akan membelikannya untukmu. Baiklah, ayo Yuyu. Sayang, apakah kamu merasa Yuyu mirip denganku? Mungkin itu kebetulan saja. Bolehkah saya bertanya? Apa yang terjadi dengan ayah Yuyu? Sebenarnya. Lihat hadiah yang nenek berikan padaku. Ini terlalu banyak, ya. Berapa harganya ini? Tidak terlalu mahal. Sekitar 140.000 saja. 100.000 lebih. Ji Chunyu, keluarga kamu seperti apa sih? Pura-pura sakit perut. Ibuku sedang menenangkan anak. Sudah malam, cepat pulang saja. Yuyu harus istirahat lebih awal. Baiklah, kamu bocah nakal, sekarang malah menyuruh aku pergi. Tapi tadi Yuyu bilang, dia ingin punya adik laki-laki. Kalian cepatlah berikan dia adik laki-laki. Ya, kalau begitu saya pergi dulu. Jangan lupa untuk memberinya adik laki-laki. Kenapa kamu di sini? Yuyu yang menyuruh saya datang. Cepat berikan saya. Bisa saja. Kamu beli anting ini kapan? Baru-baru ini sih. Ini model favoritku. Setiap tahun aku beli 2 pasang. Di sana banyak rumah di provinsi dan kota. Benar-benar begitu. Kalau kamu suka, aku kasih saja. Ayo pergi. Selamat pagi, Mami dan Babi. Ayah, kenapa kamu tidur di lantai? Urusan orang dewasa, jangan terlalu campur tangan. Tapi kamu baik-baik saja. Kapan aku bisa punya adik? Yuyu. Hei, senior.
Kalau begitu aku tidak akan pergi ke pertemuan teman sekelas, karena aku senior. Itu. Nanti aku akan pergi ke Hotel Blue Ocean untuk menghadiri reuni teman sekelas. Tolong jaga kehamilanku ya. Aku akan menemanimu ke reuni teman sekelas. Ah, tidak perlu, aku bisa pergi sendiri kok. Kamu benar-benar cantik hari ini. Bukankah kemarin juga cantik? Malam tadi bahkan lebih cantik, kamu nakal. Kamu benar-benar tidak mau aku menemanimu. Sayang. Aduh, tenang saja. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Nyonya akan pergi ke Hotel Nanhai untuk menghadiri reuni teman sekelas. Aturkan minuman terbaikmu. Bukankah itu wanita yang selalu bersama Ji Xingchen? Wanita jalang itu. Mencuri orangku, aku akan buat kau menyesal. Ada seseorang yang pasti sangat ingin kau temui. Seorang kurir. Ternyata dia berhasil menggoda CEO kenangan renceng. Ada sedikit kemampuan. Tidak tahu pakai cara apa sampai mengeluarkan 30.000. Saya bilang ini bisa tidak. Di sini hanya ada kita berdua. Jangan-jangan yang dimaksud adalah saya. Iya. Itu milik orang kelas bawah dalam masyarakat. Berani menggoda CEO yang teliti. Aku tidak kenal kamu, juga tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ji Xingchen seharusnya milikku. Aku sudah menjadi sekretarisnya selama 6 tahun. Dengan susah payah menemukan kesempatan untuk memikatnya. Tapi ternyata aku malah dikalahkan oleh wanita murahan sepertimu. Enam tahun yang lalu. Siapa yang menabrakku? Orang di lapangan ginseng seharusnya adalah kamu. Tapi malah membuatku dipermalukan oleh seorang penjual daging babi. Jadi, kamu kenapa sih? Cepat jelaskan. Kakak ipar akhirnya menangkapmu. Kembalikan uangnya. Uang apa lagi? Kamu pura-pura bodoh apa? Dulu kalian panggil. Bekerja sama menipu aku 100.000 dan mengembalikannya. Maksudnya apa? Dulu sudah sepakat dengan ibumu dan adikmu. Bayar mahar 200.000, kamu jadi milikku. Ibumu menerima separuhnya 100.000 dan membuatmu pusing. Siapa sangka uangku dirampas oleh pria liar itu. Sialan, punya pemilik kecil malah bikin aku marah. Kau bilang apa? Dulu yang bikin aku pingsan adalah ibuku dan adikku. Jangan pura-pura tak bersalah. Kalian semua tak ada yang baik, kembalikan uangku. Iya. Melihat penampilannya yang miskin itu jelas bukan orang baik. Entah itu penipu atau bintang ingatanku. Kamu bicara sembarangan. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga korban. Dongge, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang menyebabkan kita seperti ini. Kalau mau balas dendam, cari dia. Kamu mau apa? Kamu mau ngapain? Kamu mau ngapain? Tidak perlu bayar juga tidak apa-apa. Dulu aku keluar uang tapi tidak dapat apa-apa. Sekarang giliranmu. Asal hari ini kamu ganti rugi aku dengan baik. Kita anggap hutang ini lunas. Aku peringatkan kamu. Jangan mendekat. Ini tempat umum. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan panggil orang. Mau lapor polisi buat apa? Di sini tidak ada yang bisa menolongmu.
Berteriak sekuat tenaga juga tidak berguna. Mending menurut saja padaku. Cewek nakal ini cukup hebat. Aku suka. Dasar bajingan, apa kamu membuat aku berdarah? Dasar bajingan. Nona Chulan, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda akan menghadiri reuni? Sebenarnya saya memang mau pergi. Tapi saya bertemu dengan seorang gila di sini. Seorang preman. Zhao Xinmei. Ternyata kamu di sini. Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Dulu kamu yang meracuni Jizong. Bukan? Lin Zong. Bukan? Saya benar-benar menyukai Jizong. Selama bertahun-tahun saya berada di sampingnya. Dia tidak pernah melihat saya sekalipun. Apakah ini alasanmu menyakiti orang? Satpam bawa orang yang memberi obat bius kepada Tuan Ji turun. Apakah ini alasanmu menyakiti orang? Tuan Ji yang sangat mempercayaimu? Bagaimana berani kamu melakukan ini? Tuan Li Zong. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku memang tidak punya pilihan. Karena aku tidak punya pilihan, aku melakukan ini. Ketika kamu melakukan kesalahan, kenapa tidak berpikir untuk memberi diri sendiri kesempatan? Keamanan. Bawa orang yang memberi obat kepada Jenderal Ji ini pergi. Tidak perlu, Lin Jenderal, tidak perlu. Dan ini juga. Orang yang mati-matian ini. Berani sekali berbuat nakal. Orang datang. Bawa dia bersama Zhao Xinmei ke kantor polisi. Baik. Keluar, Nona. Apakah Anda baik-baik saja? Ah, masih baik. Reuni segera dimulai, saya antar Anda saja. Terima kasih banyak, Lindsay. Astaga, Gu Xiao ternyata datang. Kedatangan Gu Xiao ini benar-benar membuat pertemuan kita bersinar. Iya, iya, Gu Xiao silakan duduk, silakan duduk. Semua adalah teman lama. Tidak perlu sungkan. Ayo kita mulai. Shulan kenapa dia tidak datang? Perkiraan. Sedang dalam perjalanan, kan? Keluar, Peri. Saya akan pergi menyiapkan minuman. Kalau ada yang perlu, panggil saya saja. Terima kasih, Kak Lin. Maaf, semuanya, kami datang terlambat lagi. Tidak bermain, tidak bermain. Aduh, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih memakai pakaian ini. Tuan Gu masih sangat memperhatikan Chulannya. Itu karena Chulan adalah cinta pertama Tuan Gu, kan? Tuan Gu, kamu terlalu banyak bicara. Hahaha, dia juga pantas disebut cinta pertama. Aku bilang, si Wei, jangan menyulitkan Chulan. Kita, susah-susah kumpul bareng, aku malah berantem sama dia. Dia yang kerja antar paket saja sudah menikah. Masih di sini menggoda. Peduli apa? Suolan, kamu sudah menikah ya? Bu Xiao, kamu pasti tahu kan? Dia tidak hanya sebelum menikah sudah punya anak waktu kuliah. Sekarang malah menikah dengan kurir paket. HMPH, dia cuma wanita murahan yang sudah dipermainkan orang. Masih berani menggoda kamu? Aku juga nggak tahu dari mana dia dapat muka. Aduh, cahaya apa itu? Ini hotel laut biru. 2 kurir paket seumur hidup cuma bisa jadi kurir. Pasti nggak sanggup makan di sini. Hahaha, jangan ketawa lagi, jangan ketawa lagi, Chulan. Orang tadi itu suamimu, kan? Orang tadi itu suamimu, kan? Dia mana mungkin seberuntung itu. Orang tadi adalah asisten Direktur Ji dari grup Ji. Direktur Lin? Ya ampun. Entah dia pakai cara menggoda apa lagi. Sampai Direktur Lin memperlakukan dia dengan sangat sopan. Shen Siwei, kamu sakit? Ya, jatuh ke pori-pori sampai kenyang, mulutnya bau sekali. Kamu pasti sakit.
Apa-apaan? Kamu masih mau dipukul? Coba lagi saja. Kenapa kamu jadi begitu kasar sekarang? Diamlah, kamu yang keluar dari pori-pori malah bikin masalah. Kamu sudah baik, semua jangan ngomong lagi. Culan menikah dengan orang yang salah, sudah sangat tersiksa. Culan, nanti aku akan baik padamu. Tidak perlu. Aku bilang Culan, jangan tidak tahu berterima kasih. Siapa Gu Xiao itu? Dia berani menyentuhmu, itu berarti dia menghargai kamu. Kalau sudah punya anak, masih pura-pura bodoh di sini, apa yang mau dipermainkan lagi? Aku tahu Culan itu pemalu. Kamu tidak ada di sini, bagaimana dia bisa merasa nyaman? Keluar untuk menikah dengan suami yang miskin itu. Sudah cukup menyedihkan. Hari ini, kamu mau makan apa? Silakan pilih. Aku yang bayar, Gu Xiao. Gu Xiao sudah memberimu kesempatan, kamu masih belum cepat-cepat memilih. Apa kamu menunggu dia yang hanya punya wajah cantik itu? Suami yang tidak ada gunanya ini masih membayarkan untukmu. Atau, bagaimana kalau kamu panggil suamimu ke sini? Biar dia juga melihat-lihat. Hahaha. Wah, begitu banyak hidangan mewah. Apakah semua ini adalah pesanan Anda? Anda benar-benar sangat baik. Bagaimana mungkin saya memesan ini? Ini sudah cukup untuk gajiku selama 2 bulan. Apakah kalian salah kirim? Tidak salah kirim. Ini persiapan suami Nona Culan untuk Nona Chu. Apa? Suaminya? Tidak mungkin. Memang suaminya? Dia cuma kurir pengantar paket. Gimana mungkin bisa tahan dengan ini semua? Masakan ini pasti yang dipesan oleh Tuan Gu. Tuan Gu, jangan terlalu rendah hati ya. Iya, aku cuma ingin lebih rendah hati saja. Ah, sudah ketahuan sama kalian semua. Aku nggak akan sungkan lagi. Silakan makan sesuka kalian. Iya. Aku bilang, selain Gu Xiang, siapa lagi yang akan sebegitu murah hatinya? Semua ini aku pesan untukmu. Kamu suka makan yang mana? Silakan pilih saja. Tuan Gu, kamu sedang apa? Tuan Guo, kamu sedang apa? Ayah, kamu kenapa? Apakah kamu merindukan Mama? Iya. Baiklah, aku bisa ambil cuti sehari. Kamu pergi cari dia saja. Kalau begitu, kamu bisa sendiri di rumah. Tenang saja, aku sering sendiri di rumah kok. Kalau begitu aku cepat pergi ya. Ayo. Culan, kamu kapan berhentinya? Pura-pura jadi bangsawan apa sih? Gu Xiao baru saja memesan banyak makanan untukmu. Sayang, ada apa dengan keluargamu? Kamu bicara seperti itu? Kamu gak merasa sakit pinggangnya? Begitu menyakitkan? Kenapa gak biarkan aku yang mengurusmu? Culan, jangan gak tahu diri. Pepatah bilang dengan baik. Memberi makan anjing. Anjing malah mengibaskan ekornya untukmu. Culan Gu Xiao menghabiskan lebih dari 200.000 untukmu. Kamu seharusnya menunjukkan sedikit rasa terima kasih. Dan terus membantu. Culan, kamu ngomong apa sih? Siapa yang membantu? Aku bilang siapa? Kamu. Tidak boleh. Ternyata, ya, aku bilang. Kamu kurang 1 ciuman dari Gu Xiao. Cium 1, cium 1, cium 1, cium 1, cium 1, cium 1. Kalian sedang apa? Lihat Culan. Lihat betapa antusiasnya semua orang. Kita juga jangan sampai merusak suasana. Aku cium kamu 1 kali ya. HMPH, jangan sentuh aku. HMPH, jangan sentuh aku. Mencari mati. Siapa kamu? Kamu cari mati ya? Dia adalah suami Culan, yang kerja nganter paket itu. Baik, kamu berani cari aku.
Kamu tahu aku siapa? Saya hanya perlu menelepon sedikit saja, dan membuatmu menjadi anjing yang terbuang. Sehingga kamu tidak bisa bertahan di seluruh wilayah Renceng. Kakak, jangan terburu-buru. Dia tidak sengaja. Benarkah? Dalam 1 menit, saya akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Gu, dan sepenuhnya memblokirnya. Hahaha. Kau ini pengantar barang yang bau. Kau ini sangat besar mulutnya. Aku rasa kau belum sepenuhnya bangun. Ingin menutup jalan bagi keluargaku. Kau kira kau itu Jizong? Iya. Terakhir kali kau beruntung, pamanku tertipu. Aku ingin tahu, apakah kali ini langit masih akan memihak kalian? Kalian tahu siapa dia? Gu Xiang, salah satu dari 10 keluarga besar di Renceng. Halo. Apa? Halo. Apa? Jijia telah memutuskan semua kerja sama kita. Lemak lainnya juga mulai menarik investasinya. Kamu. Siapa kamu? Kenapa belum kembali untuk mengurusnya? Ada urusan di rumah. Besok saya mengundurkan diri. Saya pamit. Tunggu, tadi siapa yang membual mau mentraktir? Sebelum pergi, selesaikan tagihanmu. HMPH. Apa yang terjadi ini? Siapa yang tahu? Mungkin karena melakukan kejahatan dan mendapatkan balasan. Culan, kamu cuma orang hina. Apa yang kamu banggakan? Apakah kamu ingin memukul? Kamu mau apa? Saya hanya mengatakan kebenaran. Suamimu mungkin belum tahu. 6 tahun yang lalu di Hotel Laut Biru ini, kamu menghabiskan semalam dengan seorang pria liar. Kemudian hamil dan keluar dari sekolah. Saat itu seluruh sekolah tahu. Kamu benar-benar aib bagi sekolah kita. Apa yang terjadi 6 tahun lalu di Hotel Laut Biru? Hotel Laut Biru. Apakah kamu adalah Ji Xingchen? Aku. Sebenarnya waktu itu aku diberi obat oleh ibuku dan adik laki-lakiku. Aku tidak. Masalahku dengan Culan. Bukan urusan kalian orang luar untuk ikut campur. Meski dia pernah melakukan sesuatu, aku juga tidak akan berubah hati. Tempat ini tidak pantas untukmu. Marah, Jin Xingchen. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Minggu depan aku berencana bekerja di grup Jishi. Setelah pekerjaanku stabil, Yuyu tidak perlu lagi tinggal di asrama. Baik, aku mendukungmu. Benar. Kalau begitu, aku yang masak, kamu jaga Yuyu ya. Tolong aturkan sebuah film untukku. Kenapa? Kamu masih belum berani. Kalau kamu tidak berani, aku berani. Tapi, jika kontrak ini berhasil aku dapatkan, kalian semua harus minta maaf padaku. Baik. Bukankah pawang itu melihatmu seperti seorang mesum? Direktur Song. Kalau kau suruh dia menikah, bukankah itu seperti masuk ke mulut harimau? Berani menantang aku. Dia juga harus merasakan sedikit penderitaan,
si bodoh ini. Hei. Aku sedang bertemu klien di klub Starlight. Klien apa yang akan dilihat di Starlight Club? Itu adalah uang dari Hong Seng Real Estate. Kamu tidak bisa keluar. Baterai ponsel hampir habis. Saya tidak bisa bicara denganmu sekarang. Datang sini, keluar. Nyonya Mingfei dalam bahaya. Cepat siapkan mobil, pelan. Kamu. Halo, saya karyawan baru, Chulan. Gelombang kali ini benar-benar gila. Bahkan kurir pun bisa direkrut jadi administrasi. Dari penampilannya, pasti masuk karena hubungan. Oh, hubungan. Hubungan apa? Direktur Song, kamu belum tahu ya? Chulan dan Bos Lin kita punya hubungan yang sangat dekat. Ternyata begitu. Lagi-lagi wanita licik yang naik jabatan lewat jalan pintas. Bukan kalian yang bilang apa? Aku dan Pak Lin tidak ada hubungan apa-apa. Aduh, berani berbuat tapi tidak berani mengaku. Kamu cuma lulusan SMA. Kemampuan kerjamu hampir nol. Kalau bukan karena Pak Lin, kamu bisa melangkah masuk ke pintu yang terus terbuka. Bosong, hari ini adalah hari pertama saya bekerja. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa kemampuan bisnis saya nol? Kamu masih tidak percaya. Ingin membuktikan diri. Baiklah, saya beri kamu kesempatan ini. Ini adalah klien penting perusahaan. Kamu harus bisa mengatasinya. Saya jamin. Seluruh perusahaan tidak akan ada yang berkata buruk tentangmu lagi. Seperti yang dikatakan Pak Wang dari bandara. Pak Wang ini. Kenapa kamu masih takut padaku? Aku berani. Sayang, mari kita minum satu gelas. Hahaha. Itu kamu. Meng Meng, kalian saling kenal ya? Tentu saja kenal. Kau jahat, membuatku dipecat dari GC Group. Sekarang aku hanya bisa jadi asisten pria tua ini. Sekarang aku adalah klienmu. Kau harus menerimanya dengan baik. Benarkah? Jangan membalas dendam secara pribadi, aku tidak akan. Chulan pertama kali bertemu dengan Wang Zong. Bagaimanapun juga harus menunjukkan sedikit perhatian. Tuan Wang, mari kita bicarakan tentang kerjasama terlebih dahulu. Silakan, Nona, selesaikan permainan ini. Bicarakan tentang kerjasama. Jangan terburu-buru. Orang bilang, kualitas minuman mencerminkan kualitas orangnya. Hari ini aku akan lihat bagaimana kualitas minuman Nona Sui. Nona Li, kamu datang lihat siapa? Bos Wang, saya tidak terlalu bisa minum alkohol. Kenapa sama sekali tidak kasih muka? Kalau tidak bisa minum, buat apa datang? Kalau tidak minum, pulang saja. Kalau begitu, kalau Bos Wang hari ini tidak enak badan. Kalau begitu, saya pergi dulu. Benar-benar ingin pergi. Kamu tahu siapa saya? Jangan sok berani.
Kamu mau apa? Selama kamu melayani saya dengan baik hari ini, apapun yang kamu inginkan, saya akan berikan. Tolong lepaskan saya. Saya sudah menikah. Menikah hahaha. Aku memang suka menikah. Pak Wang suruh dia minum segelas ini. Pasti akan melayani Anda dengan baik. Hahaha. Ayo ayo. Minum lebih banyak. Minum lebih banyak, minum lebih banyak. Ayo. Mencari mati. Sialan, kalau kau berani merusak urusanku, aku pasti akan membalasnya. Presiden Lin dari grup persembahan. Kamu kenapa jadi berani begitu? Benar-benar buta matamu, anjing. Berani ganggu istri Presiden Ji. Presiden Ji tidak. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas pengantar paket. Bagaimana mungkin dia istri Direktur Ji? Direktur Ji dari grup. Direktur Ji, ini bukan urusanku. Semua ini karena wanita bajingan ini. Dia yang usulkan ide gila itu. Bajingan, aku akan pukul mati kamu. Keluar, kamu baik-baik saja kan? Qi Chuan Yu. Kenapa kamu kembali? Bos Ji, saya tidak tahu dia adalah istri Anda. Kalau saya tahu, saya rela mati 10 kali. Saya seharusnya tidak menyentuhnya sedikit pun. Bagian ini saya serahkan padamu untuk mundur. Pastikan dia. Iya. Begini ceritanya. Kamu sebelumnya bilang kamu tidak suka orang kaya. Aku takut kamu membenciku. Sebenarnya aku sudah lama ingin memberitahumu, tapi tidak pernah ada waktu yang tepat. Kenapa aku harus marah padamu? Aku hanya merasa aku tidak pantas untukmu. Kamu tiba-tiba jadi kaya begitu. Itu kan grup teknisi. Berapa banyak orang yang menginginkannya? Layak untukmu atau tidak layak untukmu? Aku baik-baik saja. Siapa yang bisa keluar? Tentang ayahmu. Aku ingin bertanya padamu, Jizong. Kamu. Ingin memberitahumu. 6 tahun lalu mengganggu di Hotel Nanhai. Siapa kamu? Siapa kamu? Bodoh, kamu memukul Pak Wang. Kamu tahu seperti apa Pak Wang itu? Dia itu, ya, cuma agak suka wanita saja. Apa salahnya kamu menjual diri demi perusahaan? Kepala Song, jangan terlalu berlebihan. Ini sudah berlebihan. Ketika kamu menggoda Direktur Lin, kenapa tidak terpikir untuk meminta? Segera minta maaf kepada Direktur Wang. Kalau tidak, pergi saja dari sini. Kamu suruh siapa pergi? Tuan Xie. Tuan Xie. Saya rasa orang yang harus pergi adalah kamu. Saya.
Kami tidak membutuhkan orang seperti kamu yang hanya mengikuti arus. Dan manajemen yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Siap untuk mulai. Bukan begitu, Tuan Ji. Saya telah mengorbankan begitu banyak tahun untuk perusahaan. Anda memperlakukan saya seperti ini. Hanya karena dia si Humeizi. Apakah Anda juga terpesona olehnya? Apa yang terpesona? Culan sebenarnya adalah istri Pak Ji. Dia adalah nyonya presiden kita. Apa yang Anda katakan? Apa? Dia adalah presiden teknisi. Saya adalah istri presiden. Saya adalah istri presiden. Ibu itu. Dengarkan saya menjelaskan. Ibu, Anda yang baik hati, jangan ingat kesalahan orang kecil. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah istri presiden. Tidak tahu saya adalah istri presiden. Apakah orang biasa memang pantas diperlakukan semena-mena olehmu? Tidak, bukan begitu. Tolong maafkan saya. Semua ini salah saya. Saya tidak sebodoh itu. Kamu sebaiknya tanya saja. Para karyawan yang pernah kamu perlakukan semena-mena. Apakah mereka setuju atau tidak? Aku sudah lama tidak suka padamu. Suka memuji yang tinggi dan merendahkan yang rendah. Jadi direktur saja sombong sepanjang hari. Kirimkan ke sana. Pergi. Aku bicara tentang kamu. Istri presiden direktur, halo. Baik-baik saja. Kamu ke sini. Lihat, kamu tidak boleh terlalu keras kepala saat melihat ini. Ini milik aku dan kamu. Ternyata kamu adalah ayah kandung Yu. Kalau begitu, ayo kita cepat pulang dan beritahu Yu kabar ini. Sini. Sini. Papa, kamu teriak apa sih? Aduh. Papa rindu kamu, aku juga rindu kamu. Ada apa kamu senang sekali? Mama, kamu tahu nggak? Yuyu adalah anak kandungku. Benar kan? Bagus sekali, aku memang bilang. Yuyu sangat mirip kamu waktu kecil. Ibu, tolong jaga Yu dulu ya. Aku dan Curan masih ada urusan. Duduklah. Goyangannya bikin mataku sampai pusing. Wah, gimana nih? Kakakku. Sekarang dia adalah istri presiden grup teknologi. Sebelumnya kita sudah berbuat begitu banyak hal yang menyakitinya. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kalau dia berani, aku ini ibunya sendiri. Kamu adik laki-lakinya sendiri. Aku ingin lihat bagaimana dia membalas dendam pada kita. Aku tidak peduli, aku harus keluar dan menghindar dulu. Yeah. Lan Lan sudah kembali. Xiao Jing benar-benar baik.
Mertua sekarang menganggapku seperti menantu. Xiaoji, itu semua cuma urusan lama yang sudah lewat. Jangan dipikirkan terlalu dalam. Ibu, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana kau bisa menjualku seperti itu? Ibu, aku benar-benar tidak mengerti. Aku adalah putri kandungmu. Bagaimana bisa kamu menjualku? Dulu kan tidak ada pilihan. Keluarga kita miskin, adikmu harus menikah. Hanya kamu yang harus dikorbankan. Hanya karena kamu yang tidak berguna. Setiap hari hanya tahu makan enak dan bermalas-malasan. Orang yang cuma bisa mengandalkan orang tua. Kau malah mau menjual aku. Apa aku salah, Kak? Bangunlah. Aku berjuang mati-matian. Setiap hari kerja 2 pekerjaan. Sambil mengandung dan membesarkan. Sambil juga harus mengurus kalian semua. Sungguh tidak terduga. Kalian benar-benar tega seperti ini. Masalahnya kalian bisa melakukan apa saja. Aku juga tidak menyangka. Satu keluarga bisa sedingin itu. Lepaskan saja gratis. Bawa mereka ke kantor polisi. Xiaojing, Xiaojing. Aku mohon padamu, Xiaojing. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Tolong bebaskan dia. Kalian sudah melakukan semua kejahatan. Itu adalah definisi kalian sendiri. Aku mohon padamu, Xiaoji. Xiaoji, Xiaoji. Aku hanya punya satu anak laki-laki. Xiaoji. Mulai sekarang aku tidak akan membuat masalah lagi.